Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadila Roslin. Di sini saya akan memaparkan proyek dokumentasi em, di bidang health system analysis di Klinik Gong. Pertama, perkenalkan, saya Putri Fadila Roslin. Saya adalah lulusan Sistem Informasi Universitas Jambi yang telah memiliki beberapa pengalaman dalam perancangan sebuah sistem informasi. Selamat datang di sistem pendaftaran berobat online, yaitu rancangan fitur pendaftaran berobat secara online melalui website Klinikku. Kemudian di sini terdapat beberapa kebutuhan bisnis dan sistemnya. Yang pertama adalah pasien harus mengisi formulir pendaftaran sesuai kondisi itu untuk pasien lama ataupun pasien baru. Kemudian yang kedua, pasien akan mendapatkan informasi perubahan jadwal dokter bila terjadi perubahan. Yang ketiga, sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran ke pasien melalui email dan WhatsApp. Yang keempat, sistem juga akan menampilkan halaman konfirmasi pendaftaran online yang berisi informasi detail seperti nomor pendaftaran dan detail pendaftaran lainnya. Kemudian, pasien harus membawa bukti pendaftaran online pada saat hari berobat. Untuk pasien lama BPJS dapat melakukan registrasi ulang di pasien APM. Kemudian untuk pasien baru dan pasien lama selain BPJS dapat melakukan registrasi ulang di loket registrasi pendaftaran online. Kemudian pasien akan menggunakan nomor antrian periksa dokter sesuai dengan yang didapatkan ketika pendaftaran online. Pasien yang telah melakukan registrasi online diharapkan dapat datang tepat waktu. Ini di sini saya memanjang flowchart nih, itu untuk melihat menggambarkan alur kerja pada proses pendaftaran berobat online. Di mana di sini akan dimulai dengan pengisian formulir pendaftaran berobat online. Kemudian akan dilakukan pengecekan apakah pasien lama atau baru. Kemudian akan dilihat lagi apakah datanya lengkap dan valid. Jika iya akan pasien akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran melalui email atau WhatsApp. Kemudian pasien juga dapat melihat nomor dan detail pendaftaran pada sistem. Kemudian juga dilakukan pengecekan apakah jadwal dokter berubah. Jika iya, maka pasien akan mendapatkan informasi perubahan. Kemudian akan membawa bukti pendaftaran tersebut ketika berobat. Kemudian pasien akan melakukan pengecekan apakah pasien lama BPJS atau tidak untuk melakukan registrasi ulang. Setelah registrasi ulang, pasien hanya perlu menunggu sesuai nomor antrian untuk dapat diperiksa oleh dokter. Selanjutnya, saya membuat data flow diagram untuk level 0, itu menggambarkan alur data pada sistem pendaftaran berobat online. Di mana sini terdapat satu prosesnya, yaitu sistem pendaftaran berobat online dengan 3 entity, external entity, yaitu pasien, loket registrasi, dan mesin APM. Di mana pasien melakukan pendaftaran pasien ke sistem akan memberikan konfirmasi pendaftaran. Kemudian pada mesin APM, pasien memasukkan nomor pendaftaran pasien dan sistem akan memberikan konfirmasi registrasi ulang. Seperti itu juga pada loket registrasi, pasien akan memberikan nomor pendaftaran pasien dan sistem akan memberikan konfirmasi registrasi ulang. Selanjutnya itu use case diagram. Terdapat 4 aktor di sini, yaitu pasien, mesin ATM, dokter, dan juga petugas loket. Di mana di sini itu pasien melakukan pendaftaran pasien yang juga akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran. Kemudian juga pasien akan mendapatkan informasi perubahan jadwal jika dokter melakukan perubahan jadwal praktek. Kemudian pasien melakukan registrasi ulang, bisa melalui mesin APM ataupun petugas loket. Selanjutnya, salah satu use case description pada pendaftaran pasien. Atau yang terlibat adalah pasien, yaitu tujuannya untuk pasien melakukan pendaftaran berobat agar sistem menyimpan data pasien dan menampilkannya ketika dibutuhkan. Di mana kondisi awalnya adalah sistem menampilkan formulir pendaftaran yang harus diisi pasien untuk berobat ke dokter. Di sini dokter melakukan
memasukkan data sesuai kondisi, kemudian juga menekan tombol daftar. Maka sistem akan bereaksi dengan menyimpan data berobat pasien tersebut yang akan digunakan ditampilkan kembali. Di mana kondisi akhirnya, sistem akan menampilkan pop-up message pendaftaran berobat telah berhasil dan juga akan otomatis membuka halaman konfirmasi pendaftaran online. Sistem juga akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran online melalui email dan atau WhatsApp. Selanjutnya untuk activity diagram, itu menggambarkan perilaku dinamis dari sistem dan memudahkan alias kerja berisi aktivitas dan tindakan. Di mana di sini pasien pertama kali itu membuka website klinik dulu, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda dan tombol daftar berobat. Kemudian pasien akan mengklik tombol tersebut dan sistem akan menampilkan formulir pendaftaran. Kemudian pasien perlu memilih apakah pasien lama atau pasien baru dan akan menginputkan datanya sesuai dengan formulir yang disediakan. Kemudian akan dilakukan validasi data dan akan dikirimkan konfirmasi pendaftarannya. Kemudian juga sistem akan mengecek apakah ada jadwal dokter perubahan. Jika iya, maka sistem akan mengumumkan informasi kepada pasien. Kemudian pada saat berobat, pasien akan melakukan registrasi ulang dengan pengecekan apakah pasien lama BPJS atau tidak. Kemudian sistem akan menyimpan data registrasi ulang tersebut dan pasien tinggal menunggu antrian. Selanjutnya untuk sequence diagram itu menggambarkan interaksi proses yang diatur dalam urutan waktu. Di mana di sini akan menggambarkan antara pasien baru dengan sistem. Pasien baru itu mengisi data pasien dan jadwal berobatnya pada formulir pendaftaran berobat. Kemudian pada formulir tersebut datanya akan disimpan, eh, datanya akan disimpan. Kemudian sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada pasien. Sistem juga akan menampilkan halaman konfirmasi pasien, konfirmasi pendaftaran, dan juga sistem akan mengecek perubahan jadwal dokter. Sistem akan mengirimkan kepada pasien informasi perubahan jadwal dokter. Dan sistem juga eh, digunakan untuk pasien melakukan registrasi ulang kepada petugas loket. Nah, rancangan fitur ini saya bisa dilihat pada Google Drive yang melalui link ataupun scan QR yang ada pada yang ditampilkan berikut ini. Dan video presentasi ini akan saya tampilkan pada PPT ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Em, Terima kasih atas program Project Based Internship ini yang pada Klinik Go dengan bidang Health System Analysis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.